Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ayah bunda para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, dan tentunya para mudhahi yang akan mewakilkan kepada panitia dari DKM Al-Mu'minun untuk pelaksanaan Idul Kurban tahun ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kekuatan niat, kekuatan tekad ya untuk hadir di silaturahmi yang insyaallah bisa menghadirkan kejelasan bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, ayah bunda para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini sengaja kami dari panitia ya coba mengumpulkan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang akan menjadi mudhahi di DKM Al-Mu'minun gitu ya, yang akan menjadi pihak yang berkurban ya dengan menitipkan hewan kurbannya untuk dikelola oleh panitia. Baik itu mulai dari pemilihan hewan kurban dalam bentuk sapi ya, lalu juga mungkin nanti yang akan berkurban kambing yang akan diserahkan mulai hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebelum kita memulai pembahasan teknis ya, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang sederhana ini bisa menjadi wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik jamaah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas ya terkait dengan persiapan teknis kepanitiaan. Tapi sebelum itu izinkan saya mengingatkan kembali kepada kita terkait pentingnya ibadah kurban ini gitu. Karena kalau kita ngomongin kurban, maka pada prinsipnya kita tidak akan pernah bisa lupa bagaimana fenomenalnya kisah awal sejarah ibadah kurban ini ya, dilakukan pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah kita tahu pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sekian puluh tahun lamanya, dalam riwayat disebutkan sekitar 85 tahun nggak punya anak gitu ya. Gak punya anak, lalu kemudian dikaruniakan oleh Allah setelah sebelumnya melalui wasilah Siti Sarah diperkenankan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi, untuk memiliki keturunan. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian yang secara silsilah keturunan pada akhirnya nanti selama 3000 tahun akan bertemu dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Tetapi ya Siti Sarah ya juga pada saat setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar juga akhirnya malah punya anak ya, namanya Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ishak inilah kemudian lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel ya, ada Yakub dan seterusnya ya. Nah baik, pada saat lagi lucu-lucunya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan mimpi ya, mendapatkan mimpi yang diyakini sebagai wahyu ya. Pada saat pengennya itu kemudian pengennya punya anak, Nabi Israel selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Lalu kemudian fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah kemudian memberikan kabar gembira berupa hadirnya anak yang santun gitu ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
Nah, terus Nabi Ibrahim mimpi 3 kali berturut-turut yang diyakini sebagai wahyu. Mimpinya apa? Mimpinya yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya, yang ini kemudian direkam dalam Quran surat As-Saffat. Ya, apa kata Nabi Ibrahim pada saat bermimpi itu? Ya bunayya inni arafil manam anni asbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu, ya aku bermimpi, dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu gitu. Ya, fanzur madza tara. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Bapak Ibu, ini yang ditanya Nabi Ismail, anak yang soleh, anak yang santun. Ya, barangkali kalau anak bolok angsana, legok permai, kalau yang ditanya begitu, ya, nak, Bapak dapat perintah untuk menyembelih kamu, gimana menurut kamu? Ya. Jawabannya kira-kira gimana, Bu? Hah? Bapak duluan dah, yang tuaan gitu ya, yang dagingnya udah agak keras gitu. Ya. Atau diundi gitu ya, atau sweet Pak, sweet gitu ya. Ya. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Ya, gimana nih nak? Bapak yakin ini wahyu 3 kali berturut-turut. Ya, lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam kemudian merespon wahyu tersebut dengan mengatakan ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, maka laksanakanlah kalau memang itu yang diwahyukan kepadamu. Kalau itu memang yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, sesungguhnya insyaallah kelak nanti aku akan menjadi orang yang santun gitu ya. Nah, ayah bunda, akhirnya prosesnya cukup menarik ya. Iblis sudah mulai gerah tuh pada saat terjadinya totalitas kepasrahan seperti itu. Begitu disamperin satu sama lain, kemudian disamperinlah Siti Hajar. Siti Hajar itu, Ibrahim itu mandi bawa anaknya pagi-pagi untuk mandi ya, untuk dibawa itu pengen disembelih ya. Langsung disambit sama Siti Hajar. Nah, peristiwa penyambitan iblis ini ya, itulah yang kemudian dalam rangkaian ibadah haji disebut dengan prosesi jumrah. Ya, jumrah itu ada 3. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Ya. Nah, dan peristiwa penyembelihannya sendiri tidak kalah fenomenal gitu. Ya, tidak kalah fenomenal. Jadi begitu Nabi Ibrahim meletakkan kepalanya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail sempat menstater gitu ya, kekuatan dirinya itu dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Nabi Ismail kemudian menjawab takbir dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan La ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, dari jauh malaikat Jibril melihat 2 orang anak ini, 2 orang anak beranak ini yang akan memotong, yang akan melakukan ritual, yang akan melaksanakan perintah dari Rabbnya, bertakbir lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Ya. Nah, pada saat itu singkat cerita, hunusan pisau itu tidak mempan, tidak bisa memotong lehernya Nabi Ismail, sampai kemudian Allah mengaruniakan, menggantikan sosok Nabi Ismail dengan domba gibas yang sangat besar. Ya. Nah, keutamaan ibadah kurban ini yaitu adalah salah satu yang diibadahkan, yang disunahkan untuk dilakukan di hari raya kurban. Ya. Dan beberapa keutamaannya, bahwa bukan daging dan darah yang sampai kepada Allah, tetapi niat dan keikhlasan kita sampai kepada Allah. Jadi malam hari ini ayah bunda, saya ingin mengingatkan kepada kita, mumpung masih ada 1 minggu lagi, niatnya dilurusin. Ya, niatnya dilurusin. Kenapa? Karena ibadah kurban itu ibadah yang potensi riyanya besar. Ya, potensi riyanya besar. Kenapa? 1, nama kita itu terpampang. Ya kan? Nama kita terpampang, ini kurban atas nama siapa, bin siapa. Yang pertama. Yang kedua, sedekah kita itu kelihatan. Besar kecilnya hewan kurban kita itu kelihatan. Kadang-kadang niat kita itu agak melenceng-melenceng. Gitu. Ada yang niat kurbannya karena tahun kemarin kan saya udah kurban.
kalau tahun ini saya nggak kurban, nggak enak dong. Padahal bukan itu hakikatnya kurban. Hakikatnya kurban adalah bentuk kepasrahan totalitas pengambahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang kemudian berpikir, tetangga saya kurban, masa saya nggak kurban? Ini juga hati-hati. Jadi lurusin niatnya. Ya. Jadi apalagi nanti pada saat hari-hari kurbannya, kadang-kadang terbersit aja tuh, ya pemikiran, ya Allah, kok hewan kecil amat gitu ya? Atau hewan saya paling gede itu gitu. Nah enggak. Itu nanti yang akan merusak amal ibadah kita. Ya. Karena apa? Sekali lagi ini potensi riaknya besar. Memang betul, kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik. Tetapi jangan sampai rusak niat kita oleh hal-hal seperti ini. Ya, oleh karena itu masih ada waktu 1 minggu lagi kita lurusin niat kita. Karena ibadah kurban ini nggak main-main. Nih ya, saya sempat tadi catat rangkumannya. Inna dama la yaqa'a minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Sesungguhnya darah hewan kurban yang telah sampai di satu tempat di sisi Allah sebelum sampai ke tanah. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa darah kurban itu mengandung 10 kebaikan, menghilangkan 10 kejahatan, dan menaikkan derajat 10 kali lipat. Masya Allah. Dan pada saat hewan berbicara atau melenguh, itu dia sedang bertasbih. Setiap harga yang kemudian kita keluarkan, itu bernilai 700 kebaikan. Makanya orang-orang alim zaman dulu, itu kalau beli kurban rata-rata biasanya nggak suka nawar, gitu ya. Karena tahu bahwa dia sebenarnya bukan berniaga dengan pedagang hewan kurban, tapi dia sedang berniaga dengan Allah untuk mendapatkan 700 kebaikan dari nilai harta yang dikeluarkan. Nah pada saat hewan diletakkan, ya makhluk hingga langit ketujuh memohon ampun atas orang yang berkurban, Masya Allah. Dan tiap tetes darah itu ada 10 malaikat yang masing-masing memohon ampunan. Tuh Bapak Ibu, ya bisa dibayangkan betapa bernilainya ibadah kurban ini, Masya Allah. Ya, oleh karena itu bersyukurlah kalau memang ternyata ayah bunda mendapatkan keleluasaan rizki dan kemudian diberikan kesempatan untuk berkurban pada tahun ini. Karena Rasulullah ngancem tuh, ya bukan ngancem ya, memperingatkan kita. Barang siapa yang memiliki kekuatan rizki dan dia mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka hendaknya dia menjauhi masjidku katanya. Nah itu Masya Allah. Ya. Nah ayah bunda, hukum kurban ini sebenarnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sesuai dengan kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian turun-temurun sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hukum kurban ini itu berubah menjadi wajib dalam 2 kondisi. Ya, Pak. Hukum awalnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Dia bisa berubah menjadi wajib? Bisa. Pada saat kapan ibadah kurban ini berubah menjadi wajib? Pertama, apabila kurban yang dilaksanakan itu adalah kurban yang bersifat nazar. Ya. Jadi kalau nanti saya bisa misalnya lulus gitu ya, anak saya lulus dengan baik, maka nanti Idul Kurban saya akan memotong kambing kurban. Nah itu jatuhnya jadinya wajib, bukan sunnah lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita sudah melakukan ta'yin hewan kurban. Ta'yin hewan kurban itu apa? Ta'yin hewan kurban itu kita sudah menunjuk, kita sudah ngasih DP, bahkan kita sudah bayar lunas kurban hewan yang kemudian akan kita jadikan hewan kurban. Jadi kalau misalnya ayah bunda sudah datang ke tukang kambing, ke tukang sapi, terus nunjuk, ya, ini saya pengen sapi ini sapi ini yang bakal jadi hewan kurban saya. Kambing ini yang akan jadi hewan kurban saya. Lalu kemudian bayar DP. Ya, atau bahkan sampai ngelunasin, maka itu jatuhnya wajib. Jelas ya? Jadi kalau sebelum beli hewan, itu jatuh hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau sudah nunjuk ini hewan ini yang akan menjadi hewan kurban saya,
sudah DP, sudah bayar, maka jatuhnya pelaksanaan Idul Kurban itu menjadi wajib. Jelas ya? Nah, metode ta'yin bisa kemudian kita laksanakan sendiri dengan menunjuk hewan atau melakukan akad wakalah. Nah, akad wakalah ini mewakilkan biasanya kepada panitia. Dalam hal ini biasanya melalui DKM. Ya, melalui DKM, jadi mewakilkan misalnya panitia itu mencarikan hewan kurbannya. Lalu kemudian setelah dicarikan hewan kurbannya, dilaksanakan prosesi penyembelihannya. Ditentukan waktunya, siapa yang menyembelihnya, termasuk mungkin termasuk pendistribusiannya. Nanti akan dibuat paketnya berapa banyak, akan didistribusikan kemana. Ini kemudian mewakilkan kepada panitia. Ya, nah nanti di akhir ya kita akan menyebarkan lewat WA sajalah ya, bahwa ayah bunda sekalian, terutama yang telah patungan kolektif sapi untuk mentakyin. Sapinya sudah kita pilihkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum melihat ya, tetapi insya Allah perwakilan panitia sudah melihat sapi yang akan dikurbankan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti insya Allah itulah yang akan kita takyinkan. Ya, kita akan rubah menjadi hukumnya wajib. Ya, itu yang berikutnya adalah hukumnya sudah. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah kurban sapi, nggak pernah kurban unta. Ya, Rasulullah selalu kurbannya kambing atau domba. Ya, jadi kalau misalnya sapi atau unta itu adalah berdasarkan pada salah satu riwayat dari Jabir bin Abdullah dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Abbas, bahwa satu ketika di tahun Hudaybiyah pada saat masuk hari nahar, hari Idul Adha, ya, para sahabat kemudian melaksanakan pemotongan dan memberikan laporan kepada Rasul. Ya Rasul, kami telah memotong unta dan sapi masing-masing untuk 7 orang. Dan Rasulullah tidak melarang. Itulah kemudian yang menjadi dalil adanya pelaksanaan kurban yang dilaksanakan secara kolektif untuk unta dan untuk sapi. Ya. Lalu kalau kerbau bagaimana? Kalau kerbau itu dilihat dari kesamaan jenis dengan sapi. Sehingga dalam masail fikih, dalam fikih modern, kerbau juga dipersamakan dengan sapi. Jadi kalau ada yang mau menyembelih kerbau untuk kurban itu tetap diperbolehkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saya kira sebagai pengantar ya. Insya Allah di sini sudah hadir beberapa panitia-panitia yang nanti akan menyampaikan kepada ayah bunda sekalian, terutama kepada para mudhohi, teknis pelaksanaan penyembelihan, pencacahan, sampai dengan pendistribusian. Ya, nanti pendistribusiannya akan kita diberikan kemana saja dan ke siapa saja mungkin nanti akan dijelaskan oleh masing-masing panitia. Ya, jadi alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sapi yang akan insya Allah menjadi hewan kurban kita. Itu ada 7 ekor sapi. Ya, jadi kita sudah ada 7 sapi. Ya. Sapi pertama itu sapi perorangan yang dititipkan ke panitia. Sapi kedua juga sama. Sapi perorangan yang dititipkan ke panitia. Sapi ketiga ini adalah sapi yang kolektif, betul ya? Sapi yang kolektif, nama-namanya ada Pak Sarif itu? Ada ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Muminun, para panitia dan seluruh para mudhohi. Kami sampaikan informasi untuk sapi patungan 3. Sapi patungan 3 ini kita ambil dari kandang sapinya Pak Kasmujo yang ada di Kemuning. Samijo ya, mohon maaf. Pak Samijo yang ada di Kemuning. Kemudian harga sapi itu nilainya adalah 23.750.000 rupiah. Ya, jadi kalau kita kalkulasi nanti ada kelebihan sekitar berapa kemarin 50.000 ya kalau nggak salah. Enggak. Kalau untuk yang sapi 3 enggak. Enggak ya? Sapi 3 enggak ada keluban pas. Oke. Baik, untuk sapi 3 itu
nilainya 23.750 lengkap, dan pesertanya peserta 1 Muhaimin Hasanuddin bin Haji Ridin B1A17. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bukan suatu keriaan bagi kita bahwa alamat rumah beserta RT kita tampilkan, tujuannya untuk memudahkan proses distribusi dari panitia, karena memang proses distribusi itu nanti biasanya akan dilakukan oleh korisma anak-anak muda kita. Kalau alamat rumah lengkap itu gampang proses distribusinya, alamat, nomor rumah dan RT-nya. Kemudian untuk nomor 2, Hajah Siti Nuriyah Jaliyah binti Haji Arsyadi. Nah ini dari Ustadz Haji Halim ya, istri dari Ustadz Haji Halim yang kemarin juga ikut survei ke sini. Kemudian yang ketiga, Dwi Prasetyo Ningsih binti Munanggar A2 B3 RT 04. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Sudarma bin Haji Solihin. Alhamdulillah beliau juga hadir malam ini, A2 B11 RT 04. Kemudian yang kelima, Yuli Susilo bin Abdullah, nih Om Ule nih kalau kita kenal di 04, A2 A12A RT 04, alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini. Kemudian yang keenam, Bapak Dadan Rustandi bin Ino Sukaino A2 C8 RT 04. Saya lihat juga alhamdulillah istri beliau juga hadir pada malam hari ini. Kemudian yang ketujuh, Bapak Slamet Santoso bin Sanyoto, ya, kayaknya juga hadir ya malam ini, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian lanjut lagi sapi berikut enggak Ustaz? Ya. Oke, sebentar dulu. Untuk yang sapi ketiga, nama-nama ini ada semua? Iya. Pak Muhaimin, Bu Hajah Siti Nuriyah, Bu Dwi Prasetyo, Pak Sudarma, Pak Yuli Susilo, Pak Dadan Rustandi, Pak Slamet Santoso ada semua? Pak Slamet ya yang enggak hadir ya? Pak Slamet ada? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita takyin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang terdaftar sebagai mudhohi untuk sapi ketiga, kita takyin ya. Sapi ini yang nanti akan kita potong di hari penyembelihan ya. Dan insya Allah mewakilkan kepada panitia untuk penyembelihan, pendistribusian sampai selesai. Gitu ya. Termasuk mungkin nanti juga akan ada bagian dari daging yang akan dinikmati oleh jamaah untuk jadi menu santapan makan siang. Gitu ya. Ayah bunda 7 orang dulu ya. Sapi 3 ya. Oke baik, bismillah, lanjut Pak. Ini udah takyin ini, sapi 4 ini. Iya. Udah langsung nunjuk. Sapi 4. Ya, sapi, lanjut. Ya, untuk Langsung sapi sebutin. 4, patungan sapi 6 juta rupiah. Ya, ini juga teman-teman yang survei kemarin di Pak Samijo, kandangnya yang kandang curug nih. Kemudian pesertanya juga ini ada 7 orang. Untuk peserta 1, Edi Suharjono bin Haji Subardi A2 A17 RT 04. Kemudian Prasasti Dwi Utami bin Duladi Supriyo Harjoso, pelan-pelan nyebutnya takut salah soalnya nama ini, A2 A17 RT 04. Kemudian yang ketiga, Muhammad Nurmudin bin Jamhuri A2 G14 RT 04. Kemudian peserta keempat, Supardi Nugroho bin Murad A1 D7. Kemudian yang kelima, Sapilah Anggi Wahyuni A1 D7. Ya. Kemudian peserta keenam, Khalil Haryanto bin Muhaji. Jauh ini dari blok D, D1 E10 hadir alhamdulillah malam ini. Kemudian peserta ketujuh, Muhammad Akmal Fayad bin Pakih bin Tri Susanto. Ya, dari ketujuh tersebut ada semua, hadir semua Pak Ustadz alhamdulillah. Untuk sapi nomor 4, patungan 6 juta, pesertanya hadir semua. Kalau nggak hadir sudah diwakilkan pasangannya nih di sini. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk yang sapi keempat, insya Allah udah ditakyin langsung ya, karena kan yang nama-nama ini langsung yang milih ya.
Jadi sudah ditakyin langsung, jadi insya Allah tinggal nanti pada saat serah terimanya untuk penyembelihan. Ya, jadi mewakilkan kepada panitia untuk mulai dari prosesi penyembelihan sampai kemudian pendistribusian, dan mungkin nanti akan ada bagian dari dagingnya yang akan dinikmati oleh jamaah. Begitu ya? Begitu Pak Edi, Pak Haji Nugi, Ya. Pak Nurmudin. Pak Nurbudin. Ya, bismillah. Oke, kita lanjut sapi 5. Baik, untuk sapi kelima dengan patungan jamaah sebesar Rp3.460.000. Ini sapi Bali, kita dapat dari kandang sapi Kang Umar Ciseeng, jauh nih. Kalau survei ke sana sambil mancing biasanya, para teman-teman itu sambil mancing, refreshing. Kandang Umar Ciseeng. Untuk sapi nomor 5, nomor 1 Sarmi binti Surahman A1 C14 RT03. Kemudian peserta kedua Sri Widyaningsih binti Naning Dayat A1 D3 RT03. Kemudian yang ketiga Jasmine Rohyan Kusumaningrum binti Abdullah Rohyan Yahya A1 A3 RT03. Yang keempat Zuraida binti Haji Saubin A1 D6 RT03. Yang kelima Supandi bin Asman Parman A2 A6. Ini 05 ya kayaknya ya. Ya. Kemudian yang keenam Fona Della Monica binti Teguh Budi Mulyanto. Nah, binti Teguh Mulyanto nih, pelan-pelan nih nyebutnya, takut salah namanya. A1 F11 RT01 ya. RT01. Kemudian yang ketujuh Iwan Amir bin Amir Abdullah A2 E12 RT02. Ya. Oke, baik, bismillah. Untuk yang sapi nomor 5 ini Bapak atau Ibu nih? Bu Sarmi binti Surahman ada? Oh, Bapak ya, Bapak Ibu. Bu Sri Widyaningsih ada ya semua ya? Ibu Jasmine Rohyan Kusumaningrum atau yang mewakili Zuraida binti Haji Saubin, Supandi bin Asman lagi diwakili Ibu ya. Fona Della Monica, Iwan Amir bin Amir Abdullah. Ya, ini ada dua aja laki-lakinya ini. Ya di sapi kelima ini bismillah. Ya kita takyin ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah sapi kelima ini akan menjadi hewan kurban Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti akan mewakilkan kepada panitia untuk proses penyembelihan sampai dengan pendistribusiannya. Termasuk jika ada bagian daging yang akan dinikmati oleh jamaah untuk makan siang nanti. Gitu ya. Oke, khair. Lanjut Pak Sarif. Ya baik, jadi nanti sambil dilihat ya orangnya biar nggak ditanya berulang sama Pak Ustadz. Untuk sapi ke-6, patungan sapi senilai Rp3.460.000 per mudohi. Ini kita dapatkan dari kandang dari Pak Warsidi. Pak Warsidi adalah adik dari Pak Samijo ya. Ya biar kita ini. Jadi kandangnya ada di Kemuning. Kemarin kita dapatkan sapi ini. Untuk pesertanya, untuk sapi 6, peserta 1 Muhammad Alimuddin bin Wahyudin A1 G6 RT01. Ada beliau. Kemudian yang kedua Hajah Krishna Pratiwi Indriyati bin Haji Pratikto B2C6. Hadir? Enggak ya? Enggak hadir ya? Belum. Lanjut. Yang ketiga Wisnu bin Nunang Sarono A2 E4 RT02. Alhamdulillah hadir tadi saya lihat beliau. Kemudian yang keempat Agus Setiawan B1D1. Pak Haji Agus. Iya, belum ada binnya ya. Peserta kelima juga Ahmad Apandi A1B7 RT05. Ada.
Nanti minta tolong dilengkapi nih, kalau mau dilengkapi namanya belum ditambahkan bin di sini. Kemudian yang keenam, Sukardi bin Kromo Karso A2D16 RT02. Dan yang ketujuh, Hajah Mas Parida binti Haji Abdul Mutolib A2F7 RT02. Ya, Baik. demikian. Terima kasih Pak Sarif. Ayah bunda yang masuk ke dalam list sapi 6 kita takyin ya, insya Allah ya. Jadi sapi ke-6 ini akan menjadi hewan kurban ayah bunda sekalian. Ya, sudah diwakilkan kepada panitia untuk mencari hewannya. Insya Allah nanti pada saat proses penyembelihan serta pendistribusian, termasuk nanti sebagian daging, mungkin nanti akan dimanfaatkan untuk konsumsi jamaah. Ya, begitu ya. Nanti apa yang saya takyinkan di sini saya akan share juga di grup, tinggal klik aja setuju gitu ya. Baik, lanjut Pak Sarif untuk yang sapi ke-7. Lanjut kita sapi ke-7. Sapi limusin. Nah, tadi belum disebutin nama-nama sapinya ya. Ya udahlah biar kalian lebih lengkap. Ini sapi 7 juga sapi limusin. Nilai patungan permudohi Rp3.460.000. Ini juga kita dapatkan dari kandangnya Pak Warsidi Kemuning. Dengan peserta 7 orang. Peserta pertama Indira Prihastuti binti Wahyudi Suhendro A2D10 RT02. Peserta kedua Haryanto bin Haji Siwan Sirojudin A1A27 RT01. Kemudian peserta ketiga Aditya Yusril Fikri bin Hantoro A1G2 RT01. Yang keempat Anggun Nitya Minara binti Syahsidik A1F14 RT01. Yang kelima Niluh Aurora Pilen Sanjaya binti Ikadek Lendra Sanjaya A1F14 RT01. Yang keenam Iketut Siptayasa bin Iketut Nurka A1F14 RT01. Dan yang ketujuh Siti Jahro bin Muhammad Haris A1F14 RT01. Demikian. Ya, syukran Pak Sarif. Ayah bunda yang 7 orang ini untuk sapi ke-7 kita takyin ya. Ini akan menjadi hewan kurban ayah bunda yang sudah diwakilkan ke panitia untuk mencari sapinya. Sapinya alhamdulillah sudah dapat, termasuk nanti pada saat penyembelihan dan pendistribusian, termasuk jika nanti sebagian dagingnya akan dimanfaatkan untuk makan konsumsi kepada para seluruh jamaah nanti di hari penyembelihan. Gitu ya, ayah bunda ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dengan demikian seluruh sapi ini nanti akan diwakilkan kepada panitia untuk proses penyembelihan dan pendistribusian. Ya, nanti saya akan share juga di dalam grup. Tinggal ayah bunda klik aja setuju atau tidak setujunya. Ya, kalau nggak setuju kita ulang lagi nih momen malam ini. Ya, baik. Nah nanti insya Allah penyembelihannya ya kita nanti akan sholat Idnya hari Jumat. Insya Allah sambil menunggu keputusan dari panitia pemerintah. Itu mulai jam 6.30 kita akan sholat Id di sini, ya. Lalu kemudian setelah itu tidak ada agenda lagi, ya. Kecuali mungkin nanti panitia siap-siap persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan. Penyembelihannya akan kita laksanakan di tanggal 11 Dzulhijjah, di hari Tasyrik, hari Sabtu insya Allah. Jadi mangga sebagai sunnahnya ayah bunda terutama para mudhohi diharapkan untuk hadir menyaksikan proses penyembelihannya. Dan insya Allah kita akan coba ya. Karena ini mungkin dapat ilmu baru dari Ustadz Adi Hidayat, ya, mungkin sama-sama nanti sebelum penyembelihan kita berdoa sama-sama membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya, hanifan wa ma ana minal ya, nanti mungkin nanti kita akan pimpin, ya. Jadi nanti kita akan mulai jam berapa kira-kira penyembelihan siapa ya? Bagian penyembelihan. Jam 7 pagi ya. Jadi 6.30 kita kumpul di sini. Insya Allah ibu-ibu sudah menyiapkan semacam snack ya untuk sarapan pagi kita. Jadi kita sarapan dulu aja bareng-bareng di sini makan lontong. Gitu ya Bu Mawar ya? Oh bukan Bu Mawar ininya, Bu Ibuwi. Ya. Kita nanti makan sarapan pagi di sini, baru kemudian kita akan melakukan penyembelihan, begitu, ya.
Nah, nanti penyembelihan akan berurutan, sesi penyembelihan siapa ya? Pak Indra ya? Pak Indra bukan. Penyembelihan Pak Indra gitu? Bukan. Ada ya? Ada itu yang sapi. Kalau untuk yang kambing nanti, yang kambing Bu, jadi bismillah, karena mungkin kita nggak akan sempat lagi nanti sigot wakalahnya nanti, berarti begitu Bapak Ibu nyerahin kambing, itu berarti langsung otomatis akan mewakilkan kepada panitia untuk menyembelih sampai kemudian proses pendistribusiannya ya. Ya, karena kan kambing belum nggak dicariin sama panitia. Oke. Terus nanti, nah ini nanti sapi akan diterima hari apa, Pak? Hari Jumat ya, insya Allah ya. Hari Jumat, lalu untuk kambing akan mulai kita terima di hari Jumat juga. Jadi Bapak Ibu yang akan mewakilkan atau menyerahkan kambingnya untuk disembelih di kita, itu nanti insya Allah hari Jumat baru mulai kita terima. Ya, tempat penyimpanannya nanti insya Allah di RT 05. Oke, khair. Terus lalu kemudian untuk pencacahan, mana Pak Nurmudin ada? Fadal Pak, silakan. Ini nanti rencananya, oh Pak Heru yang menjelaskan, Fadal silakan. Ini biar ayah bunda semua tahu nanti ya, rencana daging kurbannya ini akan kita bagi per paketnya itu berapa beratnya. Silakan Pak Heru. Planningnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua untuk menginformasikan pendistribusian bahwasanya distribusi untuk tahun ini insya Allah masih sama seperti tahun kemarin. Kita akan distribusikan ke Legok Gawir, Legok Bakul, Manungtung, dan kisaran RW 07. Total yang masuk di saya ini seluruhnya dari kupon dan RT 1 sampai RT 6 itu berjumlah totalnya adalah 658 kupon. Itu belum sama kupon yang akan dimintai atau sama mudohinya, yang di request sama mudohinya. Jadi insya Allah dari mudohi kami berikan kupon itu per mudohi 10 kupon. Jadi dari kami panitia memberikan 10 kupon bagi mudohi yang mau saja. Jadi maksimal 10 kupon. Kalau memang dari mudohi butuhnya cuma 1 kupon, 2 kupon nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lebih dari 10 kupon itu mohon maaf tidak bisa kami terima. Jadi kemarin sesuai dengan persetujuan dari rapat itu maksimal dari para mudohi itu 10 kupon. Seperti itu, dan itu hanya dari mudohi saja. Di luar dari mudohi mungkin bisa konsultasi langsung mungkin dengan ketua panitia atau ketua DKM ya. Itu saja. Terus untuk insya Allah pendistribusian ke para mudohi kita sama seperti tahun kemarin, yaitu 2 kilo per 1 mudohi. Jadi kita 2 kilo per 1 mudohi kecuali yang sapi berapa set yang ini Pak? Ya, sapi 4. Kecuali yang sapi 4. Sapi 4 itu karena lebih berat ya. Jadi kemungkinan kita memberikan 1 mudohinya itu 5 kilo ya Pak ya. 5 kilo per mudohi untuk yang sapi 4. Dan sapi yang lainnya insya Allah kita memberikan 2 kilo per 1 mudohi. Gitu. Untuk yang diplastikin itu kemarin kita kesepakatan panitia ada di angka 0,8 kilo. Ya, 0,8 kilo ya Pak Sarp ya. Ya. Mungkin itu saja ya Pak Ustadz Abdul Hadi. Ada tambahan atau ada ini? Ya. Gitu. Bukan menambahkan, mengechoing saja. Jadi nanti paket daging itu dibagi per paketnya 0,8 kg yang akan didistribusikan sama lokasinya seperti tahun lalu.
ada wilayah Legok Permai dan sekitarnya, kemudian desa-desa di samping Legok, pesantren Quwwatul Huda juga termasuk. Pesantren Quwwatul Huda ya, kecuali yang kambing barangkali ya. Kalau yang untuk mudohi yang sapi itu per mudohinya akan mendapatkan daging sunnahnya itu 2 kilo. Ya. Kecuali yang kambing. Kalau yang kambing biasanya itu kita memberikan paha sebelah kanan. Paha. Untuk yang kambing, paha sebelah kanan. Oke. Tapi kalau mau request yang lain, monggo, nggak apa-apa, dipersilahkan. Baik. Gitu. Nah, jadi tadi ditambahkan sama Pak Heru ya, kalau para mudohi itu diberikan kesempatan, misalnya mau membantu mendistribusikan, itu per mudohi dapat 10 paket, 0,8 kali 10 paket, gitu, per mudohinya. Tetapi kalau misalnya menurut ayah bunda, saya nggak perlu deh, biarin aja diserahin semua ke panitia juga nggak apa-apa, ya. Tapi nggak bisa lebih dari 10, karena kita sudah mengalokasikan pendistribusiannya ini kepada sebaran masyarakat di sekitar Legok Permai dan sekitarnya, gitu ya. Jadi misalnya sapi 3 itu ada 7 orang, berarti masing-masing kalau dapat untuk menyebarkan misalnya kepada tetangganya yang lain ya, di wilayah tempat tinggal yang lain, ingin menyebarkan, monggo silakan, itu nanti akan per orangnya dikasih 10, betul ya, 10 paket, Betul. gitu ya Bun, Pak, jelas ya, oke. Tapi nggak mesti juga kalau misalnya ternyata cuma 5 nggak apa-apa, ya, cuma buat 2 aja nggak apa-apa, gitu ya. Oke, baik, itu saja barangkali untuk bidang konsumsi, insya Allah tadi ya. Jadi nanti akan ada sebelum penyembelihan akan ada sarapan lah bareng-bareng ya. Kita berbentuk snack tapi lalu nanti makan siangnya mungkin akan kita masak dengan daging yang sudah disembelih. Ya, insya Allah kita akan mulai lebih pagi sekitar jam 7 pagi. Ya. Baik, khair. Ayah bunda, baik, barangkali itu dari sisi teknis pelaksanaan ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya tapi mau mencoba membuat semacam jalur begitu. Barangkali dari DKM atau dari panitia bisa mengkondisikan pergerakan mulai dari pengambilan di penangkaran, kemudian meletakkan di dekat pengikatan di tiang pohon mangga, kemudian peroboh, penyembelihan, pada pengikatan. Ini diperlukan orang-orang yang siap melaksanakan tugas itu dan tidak bisa atau jangan sampai terjadi tumpang tindih atau orang yang sama. Karena setelah dibawa penangkaran butuh orang yang bisa membawa sampai di tiang pohon mangga, kemudian dirobohkan, diseset, dipotong, disembelih dan diseset. Saya melihat kalau tim penyesetan ini kalau sudah bekerja jangan diganggu pekerjaan yang jangan atau yang lainnya. Karena kemarin terdengar omongan maaf dari tim kita juga nanti menggunakan tenaga dari luar. Saya berpikir kalau sudah serius dia nyeset jangan diganggu karena sapi saat selesai datang sapi kedua saya datang sapi ketiga atau bergerak. Jadi mohon diperhitungkan, diperkirakan, dipastikan siapa orang-orang yang layak atau mampu menangani hal ini. Hal ini sudah saya sampaikan juga kepada Pak Sugeng, beliau siap. Oke, tenang aja Pak Indra. Cuma saya pertegas perlu kejelasan tim yang melaksanakan. Ya, insya Allah kita bisa mengamalkan seperti yang Allah katakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi jelas siapa orang-orang yang bisa melaksanakannya dan tidak bergeser atau tidak tumpang tindih sehingga jelas SOP-nya dan insya Allah lebih mudah pencapaian penyelesaian targetnya. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bekti? Ada yang mau direspon? Ya, saya kira memang idealnya memang seperti itu, ya. Cuma memang kita sampai saat ini belum bisa secara definitif
menentukan siapa bagian mana gitu ya. Karena kita baru terbatas pada panitia nih Pak Indra. Gitu. Kita baru terbatas pada panitia, kita belum bisa spread kepada jamaah-jamaah lain siapa nanti akan melaksanakan apa di hari haknya. Ya. Tetapi insya Allah dari sisi panitia sih koordinatornya sudah ada. Ya. Mungkin Pak Bekti ada bertambahin? Gimana nanti untuk pembagian tugas para jamaah atau para panitia yang lain? Pak Indra bilang ya udah pokoknya kalau yang seset ya seset, rubuin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih masukannya atau usulannya dari Pak Indra. Mungkin berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, Pak Indra bisa memberikan saran kepada panitia orang-orang terpilih yang kira-kira menurut Pak Indra capable gitu loh ya, mampu untuk bekerja sama dengan Pak Indra dari sisi kerjasamanya, dari sisi mungkin tenaganya juga, ya kekuatan badan dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya kalau secara teknis itu kita memahami bagaimana merubuhkan hewan kurban, sebetulnya tidak harus orang yang berbadan besar, berbadan kekar gitu loh. Tapi memahami dengan baik bagaimana teknis merubuhkan sapi. Tadi ada saran dari Pak Teguh Budi, ya kebetulan di Blok C itu akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban hari Jumat. Jadi mungkin kira-kira dari jamaah yang bisa bekerja sama dengan Pak Indra, kita dari panitia nanti akan membantu untuk berkomunikasi dengan jamaah tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana cara yang efektif untuk merubuhkan hewan kurban sebelum disembelih. Nah, kalau dari Pak Indra Sarnis ada masukan jamaah si A, si B, mungkin kita akan melakukan pendekatan ke jamaah tersebut gitu loh. Jadi Pak Indra boleh pilih lah yang kira-kira bisa satu tim yang cocok dengan Pak Indra. Kalaupun tidak ada, nanti dari panitia yang akan membantu menunjuk. Ya, di samping kita ada tenaga eksternal yang bisa membantu. Dan mereka tenaga eksternal ini sudah beberapa kali diminta dari blok-blok belakang untuk membantu perubuhan dan penyembelihan. Jadi dari sisi pengalaman mungkin mereka saya kira sudah mempunyai cukup pengalaman. Itu aja Pak Indra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Silakan kalau ada jamaah yang punya concern ya. Karena kita belum bisa menentukan saat ini definitif siapa melakukan apa, kecuali nanti kepada para panitia. Ini masukannya cukup bagus ya. Untuk panitia mungkin bisa coba berpikir dari sekarang ya. Kira-kira siapa dari warga atau siapa dari jamaah yang mungkin nanti kita akan bisa tarik untuk membantu prosesi yang bahasanya itu dedikatif gitu loh ya. Ini Pak ini khusus untuk di pencacahan aja, Pak ini khusus untuk perubuhan sapi gitu ya. Nanti kita coba diskusikan secara terpisah deh dengan panitia ya. Baik, syukran Pak Indra. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ustaz Halim? Ya, Bu, Fadal silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara pemotongan sapi pertama, kedua itu kira-kira berapa lama? Saya kan dapetnya sapi ketujuh, nggak mungkin nunggu dari awal. Ya. Kira-kira jam berapa gitu? Ya,
Mungkin sekitar setengah jam antara sapi satu sapi kedua kali ya, jaraknya ya. Jam, ya mungkin jam tuh. Mungkin ibu mulai standby di sini jam 9 deh. Jam 9 insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa lancar. Ya mudah-mudahan bisa lancar gitu ya. Setengah jam per sapi. Insya Allah untuk proses. Karena itu juga tergantung dari proses perubuhannya sih Bu. Ya, ada yang sapinya yang mudah dirubuhkan, ada yang mungkin harus perlu perjuangan gitu. Ya, insya Allah nanti ibu bisa standby di sini sekitar jam 9. Ya, baik. Baik, ada lagi? Ya, silakan dari para mudohi yang ingin bertanya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak, saya mau nambahin dikit aja Pak Ustadz dari Pak Bekti tadi ya, yang saya sampaikan di waktu makan bareng tadi. Saya mau menemuin Pak Indra kan belum. Nanti Pak Indra insya Allah kalau berkenan hari Jumat kita lihat prosesi yang di Blok C. Itu menurut informasi dari Blok C itu dari saat pasang tali sampai penyembelihan katanya nih ya, makanya kita harus lihat. Cuman butuh waktu 3 menit katanya, 3 sampai 5 menit lah katanya. Nah itu kalau emang itu nanti benar kan lumayan lebih bisa efisien waktu tuh. Iya. Nah, tapi kan itu katanya, kalau kita harus lihat sendiri nanti. Ya mudah-mudahan nanti ada beberapa orang, saya udah ngomong Pak Ibnu juga, nanti videoin juga di situ. Saya kebetulan udah bicara sama Blok C, nanti saya mau lihat dong prakteknya gimana cara menyembelih, boleh aja silahkan. Ya itu beliau bilang ya kurang lebih dari saat roboh sampai sapi mati itu katanya cuma butuh 3 sampai 5 menit. Nah kalau itu emang benar nanti kita praktekkan lumayan tuh 7 sapi ya mungkin nggak sampai sejam. Ya mudah-mudahan nanti ada beberapa Pak Indra kalau itu bersedia ya Pak Indra ya. Lihat dulu. Dan mungkin jemaah yang lain kalau mau ikut nggak apa-apa. Jadi biar banyak saksi. Oh bener nih. Oh ternyata sama aja. Ya nanti kita lihat aja ya. Ya mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih Pak Budi. Baik, jadi nanti akan ada proses observasi di Blok C gitu ya untuk bagaimana teknis perubuhan sapi yang lebih efektif dan efisien. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin saya akan, silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Saya ingin menanggapi dari Pak Indra tadi. Sebenarnya Pak Indra itu bukan masalah perobohannya. Ya. Dia pengen orang-orangnya itu siapa, yang mau terlibat siapa. Karena selama ini kalau udah roboh 1, 2, 3, kabur nyesetin yang lain itunya habis gitu kan. Dulu Pak Ustadz Halim pernah ngalami sampai remajanya ikut terjun. Nah itu nggak boleh. Jadi mereka punya ini loh tim khusus kayu ngerobohin sampai selesai. Si A, jadi kalau kita punya tim kemarin bayangan ya, yang 4 orang itu bantu merobohan, udah, yang 3 orang itu 1 bantu mengambil sapinya ke tempatnya, tempat penyembelihan, yang 2-nya ikut nyesetin. Nah ini yang diperkuat di situ, jangan sampai selama ini kalau kita motong 1, 2, 3 itu masih banyak orang, tapi giliran udah ke sono, kambing udah dipotong, udah pada digantungin semua, orangnya habis, kita nyari kambingnya, nyari sapinya yang nuntun siapa gitu. Jadi kalau yang cara yang kemarin udah cukup bagus ya, cara menjatuhkannya juga udah efektif. Cuma kan namanya sapi, orang mendekati aja kadang-kadang pada takut kan. Nah kita butuh orang-orang yang benar solid. Oke, saya siap di sini gitu loh. Jadi biar nanti kalau Pak Indra komando, tolong kanan pegang kakinya ini, nah itu udah ada. Jangan sabar, jangan gitu. Jadi ada ketegasan. Kalau masalah merobohkan itu nanti
di blok C 3 menit 2 menit itu kita enggak, karena tiap orang punya teknik sendiri-sendiri. Pak Abdul Halim punya sendiri, contoh sendiri. Tapi kalau sekedar buat apa namanya kayak observasi atau apa sekedar pengalaman boleh. Oh ternyata lebih baik begini, silahkan. Memang kita itu selama ini kesini itu nyari orang yang mau kerja itu udah susah. Kita udah ngumur, yang muda-muda belum pada muncul. Nah itu tantangan buat kita, gimana ayo menggerakkan yang muda ini. Kayak Korisma ini kan belum kumpul-kumpul. Kalau dilepas nanti lama-lama dia nggak tahu, nanti kumpul doang, yang bagian bagi minuman semua, yang bagi daging semua. Nah itu jangan sampai. Jadi kalau perlu Korisma juga dikumpulkan, si ABC kamu bantu pembersihan kulit, si ABC bantu pencacahan. Jadi nanti anak-anak udah nyampe sini tugasnya gampang. Misalkan Mas Satur bilang, tim bagian cacah siap? Siap. Pendistribusian siap. Nah jangan sampai nanti kita pas di hari hanya, yaitu kalau orang Jawa podo ngandelke, nah itu jangan sampai ya. Jadi kita memang betul nanti dibentuk dalam pembicaraan tim khusus ya, gimana orang-orang yang kira-kira siap. Kayak kemarin kan alhamdulillah sapi gede itu yang kemarin ya sampai diikat di tiang listrik sama pohon jambu karena saking gedenya. Ya, orang nggak ngelepasnya aja susah. Orang-orang pada takut, tapi alhamdulillah ada yang berani. Nah itu udah nyampe sini itu. Ya, jadi itu aja Pak Ustadz Abdul Hadi. Mungkin kita perlu orang-orang yang kira-kira nanti siap, benar-benar siap. Kemudian sesuai dengan jobnya tadi. Intinya ayo guyup bareng-bareng. Nanti kok orangnya udah banyak, insya Allah gampang diarahkan. Yang sekarang jadi masalah itu kita untuk guyupnya itu udah berkurang gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahkan setiap undangan kita share di grup jamaah pun yang hadir tetap panitia dan ini ya sedikit sekali jamaah yang juga ikut hadir. Jadi memang itu tantangan kita, kesulitan kita. Kita belum bisa mendefinisikan siapa dari jamaah yang akan melakukan apa, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti, ya, pada saat proses penyembelihan, pencacahan sampai pendistribusian, sehingga kita punya dedicated person kalau bahasa kerennya itu, orang yang memang khusus untuk melaksanakan itu, sehingga nggak acak-acakan ke sana kemari, gitu. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya sampai pada saat salat Idul Adha sampai dengan prosesi penyembelihan ya, dan prosesi penyembelihannya sampai dengan pencacahan dan pendistribusian juga berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan sama sekali ya. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim ya, kita nyatakan ya, kita takyin seluruh sapi yang dititipkan kepada panitia, terutama sapi ketiga, sapi kelima, keenam dan ketujuh, itu akan menjadi sapi kurban jamaah Masjid Al-Mu'minun. Ya, kalau untuk sapi 1, sapi 2 dan sapi 4, saya yakin itu sudah ditakyin, sudah langsung ditunjuk ya oleh para mudhohi dan hanya tinggal mewakilkan kepada panitia untuk pelaksanaan penyembelihan sampai pendistribusian dan selesai, gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas, ridha Bapak Ibu untuk mewakilkan kepada panitia? Ikhlas, ridha? Ridha ya? Ridha ya? Baik, kalau memang demikian, saya kira pertemuan malam hari ini kita bisa akhiri. Sekali lagi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga hati kita, kebersihan niat kita, kelurusan tekad kita, sehingga kurban kita benar-benar menjadi kurban yang bersih, suci, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibumbui dengan hal-hal yang bersifat takabur, ujub dan riya ya. Dan mudah-mudahan berdoa kepada Allah semoga prosesi penyembelihan sampai pelaksanaannya nanti dari awal sampai akhir sampai selesai itu bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Terakhir saya lupa. Ketujuh itu jadinya bukan 3.500.000, tapi 3.460.000. Yang kelebihan ada berapa orang Bu Erni? Ada 3 orang. Ada nggak di sini orangnya?
Sapi 7 ya. Pak Herianto, Pak Aditya, sama Bu Indira. Oh, Pak Herianto ada di sini? Pak Aditya? Ada. Pak, ini kelebihan untuk sapinya, patungan sapi 7-nya ini 40.000. Nanti bisa kontak ke Bu Enderni ya. Kenapa? Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat Bapak. Ya. Ini untuk yang Pak Aditya ya. Oke, kalau Pak Herianto. Pak Aditya Bu Erni. Pak Aditya, berarti tinggal Pak Herianto. Ada yang punya? Ada Pak Herianto enggak? Ya, baik. Nanti tinggal Pak Herianto berarti Ibu Erni. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian keseluruhan sapi terutama ya, ini sudah kita lakukan sigat ta'yin ya, insyaallah itu akan jatuh hukumnya wajib buat kita untuk pelaksanaan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban nanti di hari Sabtu tanggal 11 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dan Bapak Ibu para mudhohi sapi telah mewakilkan kepada panitia dari DKM Al Mukminun untuk mulai dari memilihkan sapi, menjaga ya, kemudian menyembelih, pencacahan sampai pendistribusian dan hal-hal lain yang dianggap dibutuhkan nanti oleh panitia. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kegiatan pada malam hari ini untuk membrief para mudhohi. Kalau ada hal-hal lain yang perlu dipertanyakan, silakan langsung di-share saja di grup ya. Nanti untuk akad wakalahnya saya akan share juga di grup. Bapak Ibu tinggal klik polling setuju di situ atau tidak setujunya ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.